Haleluya, shalom semuanya jemaat Tuhan. Hari ini tanggal 1 Januari tahun 2023. Kita bersyukur karena kita bisa melewati tahun 2022 dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Coba lambaikan tangan siapa saja yang sudah diberkati Tuhan selama tahun 2022. Saya yakin semuanya diberkati oleh Tuhan. Itu semua karena Tuhan berimmanuel dengan kita. Tuhan beserta dengan kita, amin. Haleluya, pada pagi hari ini setelah tadi malam kita melakukan acara ibadah penutupan akhir tahun, pada pagi ini selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan karena Dia layak kita tinggikan. Mari Bapak Ibu semuanya, jemaat kasih Tuhan, kita akan berdoa pada pagi hari ini untuk membuka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk tahun 2022 Bapa. Saat ini pagi ini Tuhan, kami memasuki tahun 2023 dengan percaya penuh kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Immanuel, Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, untuk menyembah. Ku nyatakan
dengan syukur ya Tuhan. Kalau kami boleh memasuki tahun 2023 dengan penyertaan Tuhan, anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami ini biji mata-Mu Tuhan, umat yang sudah ditebus oleh Allah. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan memasuki tahun 2023 dengan penuh sukacita dan penuh harapan dan penuh iman. Sebab mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Mari kita memuji Tuhan sebab kita umat pilihan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Katakan kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu.
kita semuanya saudara. Siapa di sini yang mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Haleluya, katakan aku diberkati. Terima kasih Tuhan. Katakan kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lambaikan tangan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah dan anugerahnya sangat besar bagiku. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersama-sama aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut, sebab Tuhan Immanuel dengan kita. Ada Tuhan di pihak kita. Ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Memasuki tahun baru ini, jangan takut. Percayalah, ada mujizat dan berkat yang melimpah buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan kita semuanya sebagai tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ku tidak takut. Terima kasih Tuhan, sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau
Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang ya Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolong. Kaulah batu karang kami ya Tuhan, Kau batu karangku. Yesus, mari bersama-sama katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan, saudara, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu ya Tuhan. Yesus memberiku. Percayalah, ada mujizat di tahun 2023. Katakan Yesus memegangku dengan tangan kanan. Katakan Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Terima kasih Yesus, Kau yang memberikan kami kemenangan. Segala pujian, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Tuhan yang berjanji memberikan kami kemenangan, mujizat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Yang percaya katakan amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh hambanya. Puji Tuhan. Shalom.
Selamat tahun baru 2023 kepada semua sidang jemaat Tuhan yang saya cintai, yang saya kasih dan yang saya hormati. Kita tadi malam sudah berdoa bersama-sama untuk melepas tahun 2022 dan menyongsong 2023. Ini hari pertama kita beribadah di hari Minggu. Karena tadi malam kita masih ngantuk, sehingga pada pagi ini ibadah kita juga kembali dilangsungkan secara online. Baik, sebelum kita mendengar pesan Tuhan, firman Tuhan untuk memberikan petunjuk, arahan, direction bagi kehidupan kita di tahun yang baru ini, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami berada di minggu awal, minggu pertama di bulan Januari tahun 2023 ini, yang dimana kami hidup untuk menyongsong hari-hari depan kami. Kiranya Engkau akan memberikan petunjuk kepada kami, arahan daripada firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu itu berkuasa atas kehidupan ini semua. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada minggu yang awal ini di tahun baru ini, saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama tentang impian di tahun 2023. Saya punya ilustrasi yang saya gunakan bagaimana orang menggunakan tangga, ya. Kemudian ingin pergi ke bulan, meraih bulan. Ini berbicara mengenai orang meraih bulan. Orang punya impian yang tinggi, yang besar, saudara. Nah, apakah kita ini masih mungkin, ya? Mungkin Anda bertanya, Pak Bambang, semua orang-orang mengatakan tahun ini tahun yang gelap, tahun yang suram, tahun yang sulit. Apakah kita masih harus punya impian? Saya katakan yes, ya. Kita harus bermimpi, saudara, untuk kita menjadi lebih baik. Oleh sebab itu kita perlu mencanangkan impian kita. Dan pada pagi ini saya ingin saudara mencatat, mendengarkan firman Tuhan ini, kemudian mulai menuliskan, ya, mengenai impian saudara di tahun yang baru ini. Kita lihat, ya, dreams are not reality, atau mimpi-mimpi itu bukanlah sebuah realitas. Ya, kenyataan. Dreams have the power to create the reality, katanya. Mimpi-mimpi itu memiliki kuasa, memiliki power untuk menciptakan kenyataan. Wow, ya, dari yang tidak nyata menjadi nyata. We are dreaming about, di mana kita sedang memimpikannya. All we need is the courage to believe in the power of dream. Semua dari kita membutuhkan, memerlukan satu dorongan untuk percaya bahwa ada kuasa di dalam impian kita. Nah, saya ada, saudara ada. Saat ini akibat atau produk impianmu yang masa lalu. Dan impianmu masa sekarang ini akan menghasilkan engkau di masa yang akan datang. Wow, betapa pentingnya impian. Tanyalah kepada teman-temanmu, mereka yang telah berhasil di dalam bisnisnya, dalam studinya. Pasti mereka punya impian yang mereka kejar sehingga mereka mendapatkan seperti yang mereka dapatkan sekarang ini. Tadi saya mengatakan, Pak Bambang, ya bagaimana kita bisa bermimpi? Ini hidupnya ini tidak menentu, saudara, ya. Marilah kita lihat sebuah survei yang ditujukan di dalam dunia negara-negara modern, ya saudara. Jadi bukan negara berkembang, tapi ini respondennya adalah di negara-negara yang saya anggap maju dan apa yang mereka dapatkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat mengenai data ini. Dikatakan yang warna biru itu yang mengatakan mungkin, lalu yang abu-abu itu yang tidak tahu, dan yang kuning itu adalah yang tidak mungkin. Nah, dikatakan harga-harga di negeriku
akan meningkat lebih cepat daripada pendapatan masyarakat. Orang mengatakan 79% mengatakan yes ya. Mereka tentu bukan orang yang tidak punya pendidikan. Mereka berlatar belakang orang yang berpendidikan baik, well educated. Mereka mengatakan bahwa di negaranya akan dikatakan harga-harga akan menjadi melonjak lebih cepat daripada pendapatan masyarakat. Ya, dikatakan bahwa hanya 14% saja yang mengatakan bahwa tidak mungkin. Saudara yang dikasih Tuhan, sisanya itu tidak tahu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini orang sudah berpikir bahwa harga-harga akan naik. Di sekitar kita saja, usah banyak jauh-jauh ya, bahwa harga-harga di negeri kita semakin hari semakin naik dengan cepat. Yang selanjutnya, inflation in my country will be higher in 2023 katanya. 10 in 2022. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, katanya inflasi di negaraku akan lebih tinggi di tahun 2023 daripada di tahun 2022. Nah, kita sudah melihat di akhir tahun, menjelang akhir tahun itu bagaimana negara-negara maju mengalami inflasi yang luar biasa, sangat menakutkan. Bahkan mereka juga mengalami kesulitan dengan keuangan mereka karena harga-harga yang naik akibat inflasi tadi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini juga kita melihat walaupun di negara kita masih agak terjaga ya, tapi di negara-negara lain mereka sangat ketakutan dengan adanya inflasi yang tinggi ini. Nah, kemudian yang disebutkan begini ya, suku bunga dikatakan di negeriku akan menjadi higher, akan menjadi lebih tinggi daripada di dalam tahun 2023 daripada di dalam tahun 2022. Nah, saya kembali ke yang kedua. Tadi mengenai orang yang percaya bahwa dikatakan inflasi di negaranya itu akan lebih tinggi 75%. 8% yang mengatakan tidak tahu atau tidak mungkin, sedangkan yang 17% adalah tidak mungkin. Yang ketiga tadi ya, dikatakan bahwa suku bunga interest rate in my country will be higher in 2023 daripada tahun 2022. Didapatkan 74% mengatakan mungkin. Yang selanjutnya yang 16% mengatakan tidak mungkin. Yang sisanya yang abu-abu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka sudah memprediksikan, melihat gambaran suram bahwa suku bunga di negerinya akan menjadi meningkat. Kalau suku bunga meningkat, ini akan memberatkan para usahawan yang bergantung dengan pinjaman uang di bank, atau kita yang masih memiliki kredit di bank, itu harga cicilannya atau hutangnya akan menjadi lebih tinggi. Saya ingin cepat lagi. Yang selanjutnya, pengangguran di negara kami, di negara saya akan lebih tinggi di tahun 2023 daripada di tahun 2022. Nah, saudara, yang mungkin mengatakan 68%, sedang yang tidak mungkin adalah 22%, sisanya yang tidak tahu atau abu-abu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berita yang saya dapatkan juga bahwa dampak dari sesuatu yang terjadi di negara maju akan berdampak secara global. Saya mendengar berita-berita banyak perusahaan di negeri kita ditutup, saudara. Karena tidak laku, karena pembelinya, customernya yang adalah diekspor gitu ya. Orang-orang luar sana mereka tidak mampu membeli. Dan dampaknya kepada kita banyak perusahaan ditutup, saudara. Kalau di negeri kita banyak yang ditutup, banyak juga pengangguran, saudara ya. Nah, kalau pengangguran itu meningkat, betapa beratnya negeri kita. Dan akan banyak kejahatan di negara kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan
mayor stok besar yang terbesar di dalam pasar, di sekitar pasar dunia ini akan mengalami tabrakan. Dikatakan itu didapatkan pendapatnya 50% mengatakan mungkin, 19% mengatakan abu-abu, 30% mengatakan tidak mungkin. Nah saudara, itulah keadaan pasar dunia. Dan yang terakhir, my country will need to be bailed out with emergency. Negaraku akan membutuhkan talangan bailout itu dengan darurat, pendanaan darurat dari IMF ya, seperti waktu Krismon itu. Wah, nanti IMF saudara akan turun tangan menolong negara-negara yang mengalami kesulitan. Mereka yang mengatakan mungkin adalah 46%, yang abu-abu 17%, dan yang tidak mungkin adalah 37%. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sampai IMF sudah turun tangan seperti yang sudah pernah kita alami, mereka akan mendikte mengenai kebijakan-kebijakan di negara setempat. Nah ini betul-betul akan menyusahkan seperti Krismon di tahun 1907 dan 1998. Bagaimana susahnya didikte oleh Badan Keuangan Dunia tersebut. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah pendapat orang di negara maju bahwa tahun 2023 adalah tahun yang sulit. Lalu apakah kaitannya? Apakah kita masih harus bermimpi? Saya katakan iya, mimpilah terus ya, karena kita punya Tuhan yang besar. Hal itu saya dapatkan di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Mari kita belajar dari seorang yang berhasil, yaitu Raja Daud ya, orang yang berhasil di dalam pemerintahannya membuat kemakmuran di bangsa Israel, membuat keamanan yang luar biasa. Tidak ada negara yang lain yang berani untuk menyentuh negeri Israel. Secara kerohanian, kehidupan di zaman Daud itu juga luar biasa, sehingga membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Nah, apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 dan 2? Demikian, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan. Nah, dikatakan ada banyak kitab Mazmur atau di bagian kitab Mazmur yang berisikan nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah ini dalam sebuah background atau latar belakang bahwa orang-orang Israel pada waktu itu pergi ke Yerusalem ya. Yerusalem itu letaknya ada di atas bukit. Sehingga mereka sambil menaiki bukit-bukit itu, mereka menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan atau mazmur ya yang ditujukan kepada Tuhan. Jadi ini step by step, mereka langkah tangga demi tangga mereka naikkan. Kemudian sampai mungkin di atas, lalu mereka bisa melihat pemandangan yang lebih luas, melihat suatu pemandangan di sebelah kanan kiri muka belakang mengenai gunung-gunung yang ada di sekitar Yerusalem itu. Dan pemazmur mengatakan, dari manakah akan datang pertolonganku? Mungkin dalam situasi keadaan pemazmur waktu itu mengalami satu pergumulan, kegundahan karena kehidupan, tekanan hidup itu, sehingga ia mencurahkan mazmurnya kepada Tuhan. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2 jawabannya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Sebetulnya hampir mirip keadaan pemazmur ini yang mengalami situasi yang tidak kondusif, situasi yang sulit. Tapi dia tahu, dia punya Tuhan yang sehingga mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Nah, oleh sebab itu inilah alasan mengapa kita juga harus memiliki mimpi. Ya, karena kita punya Tuhan yang sama yang disembah oleh pemazmur. Mari kita lihat
step by step mengenai hal ini. Yang pertama, tetaplah bermimpi sekalipun situasi tidak kondusif ya. Jadi memang kita hidup dalam realita demikian. I hate the reality, katanya. Aku benci realitas karena aku mau hidup dengan baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu marilah kita tetap bermimpi. Dalam ayat yang pertama tadi, nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa mungkin pemazmur juga mengalami situasi yang tidak kondusif. Seperti sekarang kita sedang diambang ya, masa yang sulit saudara. Dan itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan akan datang masa yang sukar, masa yang sulit, yang kalepos. Gimana beban yang kita pikul itu melebihi kemampuan kita. Kalau tidak pandai-pandai kita bisa jatuh waktu kita mengangkat beban tersebut. Nah, jadi bukankah pemazmur tadi juga mengalami situasi yang sama. Sehingga pada waktu mereka sedang menaiki tangga demi tangga ke rumah Tuhan, ia mengungkapkan mazmurnya bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Mungkin dia sudah hopeless ya, tidak ada pengharapan ya. Padahal kalau kita punya pengharapan kita menjadi loyo saudara. Kita tidak mampu lagi bertindak secara maksimal karena kekuatan kita hilang. Nah saudara, marilah kita berlaku seperti pemazmur. Ia mengatakan bahwa pertolongan dikatakan dari manakah datang pertolonganku. Nah saudara, dalam impian, dalam kita meraih impian, ada sesuatu yang saya suka perkataannya, see when another cannot ya, ini saya salah, bisa cannot see, melihat ketika orang lain tidak dapat melihat ya, see when the another cannot see. Baik, saudara, itulah vision ya, itulah mimpi, dream saudara ya. Ya, di mana kita melihat apa yang akan terjadi ke depan, yang di mana orang lain tidak bisa melihat. Saudara, kita punya satu penglihatan ilahi, kita punya kacamata ilahi yang Tuhan berikan kepada kita untuk melihat sesuatu yang orang lain belum lihat. Dan sebetulnya banyak kesaksian bagaimana penemu-penemu dalam dunia teknologi, mereka sudah menemukan sesuatu lebih dahulu ya, sebelum orang lain itu bisa melihatnya. Nah saudara, mereka adalah pemimpi-pemimpi besar. Nah saudara, oleh sebab itu mari kita tetaplah bermimpi. Ya, bermimpi dalam situasi yang tidak kondusif ini, melihat di mana orang lain tidak bisa melihat. Puji Tuhan. Nah, itulah mengapa kita tetap bermimpi. Nah, saudara, seperti pemazmur, dari manakah datangnya pertolonganku? Ia masih tahu ada sesuatu, ada pribadi yang melihat dia, yang mengasihi dia, yang dapat menolong dia. Nah, kita masuk ke dalam hal selanjutnya. Alasan ya, mengapa kita tetap bermimpi ya. Alasan untuk tetap bermimpi. Kok tadi katakan tetaplah bermimpi, sekarang harus ada reasonnya. Alasannya mengapa kita harus bermimpi saudara ya. Kayak 2 katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, kita punya Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang nyata. Bukan Tuhan yang tidak dapat dikenal, saudara. Namun Tuhan yang telah memperkenalkan dirinya. Nah saudara, kita punya Tuhan. Itulah alasan mengapa kita tetap bermimpi. Nah saudara, dan firman Tuhan yang kita punya itu banyak ada janji-janji yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Bagi orang yang percaya kepadanya, Tuhan punya jawaban. Tidak ada persoalan yang tidak ada jawaban. Di dalam Tuhan semua ada jawabannya. Sebab itu alasan kita mengapa kita
tetap bermimpi. Walaupun situasinya tidak kondusif, situasinya sulit, tetapi kita tetap bermimpi. Karena apa? Kita punya Tuhan. Tuhan yang kita punya berbeda dengan Tuhan yang orang lain punya. Tuhan kita hidup, Tuhan kita nyata. Sudah berapa kali Bapak Ibu mengalami pertolongan Tuhan? Pasti dari Bapak Ibu saudara-saudari punya pengalaman yang berbeda-beda. Tapi yang pasti pertolongannya sama, datang dari Tuhan. Janganlah jadi hopeless, janganlah jadi tidak percaya, tidak berpengharapan. Tetapi percayalah dengan Tuhan yang mengasihi kita. Dan Tuhan yang dikenal oleh pemazmur, dikatakan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wow, langit dan bumi ini masih mengandung ribuan misteri yang belum dapat dipecahkan dalam dunia sains, saudara. Dunia keilmuan. Mereka masih meneliti mengapa begini, mengapa begitu, saudara. Tetapi Tuhan yang kita kenal, itulah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya mengapa kita untuk tetap bermimpi. Acap kali kita membutuhkan dorongan manusia. Kita adalah manusia, kita adalah untuk memecahkan masalah kita sendiri. Jadi seringkali kalau kita punya problem, kita memerlukan orang lain, memberikan satu motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada kita. Ya, dorongan adalah untuk memecahkan masalah kita sendiri. Kita cenderung berpaling kepada Tuhan hanya setelah kita menghabiskan sumber-sumber daya lainnya. Jadi begini, ia baru sadar kalau semua itu buntu, no way out ya. Semua tidak bisa, baru kita sadar. Mengapa tidak? Sejak awal kita percaya dengan Tuhan ya. Sebab itu saya selalu mendorong mengenali Tuhan, kenali Tuhan. Nah, jadi marilah kita mengutamakan Tuhan ya. Jangan Tuhan hanya dijadikan ban serep, tetapi mari kita akan menaruh Tuhan yang pertama, yang kita harapkan, yang kita andalkan, daripada kita menghabiskan semua sumber daya yang lainnya tadi. Baru kita datang kepada Tuhan, oh Tuhan aku tidak kuat. Nah, jangan gitu saudara. Dari awal ya andalkan Dia, andalkan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah cara hidup yang bodoh kalau kita menjadikan Tuhan bagian yang terakhir. Terutama ketika Tuhan memiliki semua yang kita butuhkan. Wow, bukankah pemazmur tadi mengatakan Dia adalah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan langit dan bumi. Kalau langit yang sekarang ribuan misterinya itu belum terpecahkan, Dia mampu menjadikan bumi ini, saudara, dan segala isinya. Mari kita datang kepada Dia daripada kita menghabiskan energi untuk mencari cara-cara yang lain. Kenapa? Tuhan memiliki semua yang kita butuhkan. Apa saja. Apakah itu sakit penyakitmu, apakah itu bisnismu, apakah itu pergumulanmu yang ya secara manusia engkau sudah lari sana, lari sini, kepentok sana, kepentok sini, saudara. Baru engkau sadar dan datang kepada Tuhan. Dan Tuhan siap menyediakan jika saya meminta kepadanya. Adalah tepat untuk segera pergi kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Jujur, yang saya sering lihat ada orang berusaha dengan caranya, ya, dengan logikanya, dengan strateginya. Lalu Tuhan nanti kalau sudah tidak mampu, andalkan Tuhan. Oh no, saudara ya, saya mengajarkan libatkan Tuhan. Berharaplah dengan Tuhan sejak awal, karena Dia punya segalanya. Dia punya jawabannya, Dia punya kuasanya untuk menolong kita. Jadi saudara, inilah sebuah alasan untuk kita tetap bermimpi. Jangan bilang, wow ini sulit, ini sulit.
Ya jangan saudara, karena dia yang menjadikan bumi dan segala isinya, dia mampu menyediakan untuk kita. Dia punya cadangan resources yang besar ya. Mari kita percaya kepadanya. Seperti pemazmur ini juga percaya kepada Yahweh, Elohim, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Puji Tuhan. Nah saudara, kalau kita sudah tetap, ya dikatakan tadi, tetap bermimpi. Karena ada reason, karena ada alasan mengapa we have to have dreams katanya. Mengapa kita harus punya mimpi yang terakhir. Tentunya kita bicara mengenai sebuah hasil, ya, hasil dari mimpi. Nah saudara, mengapa saya katakan ini penting? Karena ada hasil. Tadi saya mengatakan mengenai sejarah pemazmur, bahwa ia menjadi raja yang hebat, yang diidolakan oleh bangsa Israel, yang disanjung sampai hari ini. Karena kepemimpinannya yang membawa kemakmuran kepada bangsa Israel, keamanan dan kesejahteraan, serta keagamaan yang membawa mereka mengenal kepada Tuhan. Tentu kalau saya mengutip ayat-ayat yang lain untuk membuktikan bahwa pemazmur ini telah merasakan hasil result ya daripada impiannya tadi. Nah, bagi kita juga, kita ada hasil. Kalau Anda dan saya punya mimpi, Anda akan punya usaha untuk bagaimana meraihnya. Tentunya dengan melibatkan Tuhan, dan endingnya saudara akan mendapatkan hasil daripada impian saudara. Ada suatu quote yang saya sukai, demikian. Mimpilah, karena mimpi itu tidak membayar, tetapi Anda akan membayar terlalu mahal kalau Anda tidak bermimpi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kembali apa yang saya sebutkan di awal tadi. Sekarang ini, hidup kita sekarang ini adalah produk impian masa lalu. Dan impian sekarang ini akan menghasilkan sesuatu yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Atau ada yang mengatakan, Pak, itu pemimpi-pemimpi itu ditujukan bagi orang yang masih muda. Saya yang sudah tua tidak perlu itu. Saudara, tidak. Semua yang hidup itu perlu impian. Semua yang hidup itu perlu sebuah apa yang akan terjadi 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kita bermimpi. Kita tentunya ada sebuah perbedaan, peningkatan ya dalam kehidupan kita akibat impian yang kita buat tersebut. Nah, saudara, saya punya sebuah mengenai hasil mimpi tadi ya. Saya mengutip atau mencoba mengkaitkan dengan cerita Yusuf ya. Bagaimana Yusuf itu dikenal sebagai seorang pemimpi ya. Dia menceritakan impiannya kepada saudara-saudaranya. Dan kemudian apa yang terjadi? Malah dia ditangkap, dimasukkan sumur, dijual kepada pasar budak, dibeli oleh Potifar, difitnah setelah ia berhasil memimpin rumah tangga di Potifar. Ia difitnah oleh istri Potifar, membawa ia dijebloskan kepada penjara di Mesir. Nah, di situ mungkin Yusuf bisa mengatakan, aduh, gara-gara impianku, aku sekarang lebih parah keadaannya. Tetapi tidak dengan Yusuf. Ia begitu kuat ya, punya impian itu sampai ia bertemu dengan juru roti dan juru minuman yang mengalami persoalan dengan tafsir impian itu. Dan satu kali waktu mereka telah dibebaskan, lalu Firaun punya mimpi yang ia sendiri lupa, saudara. Lalu teringatlah kedua orang tadi kepada Yusuf, lalu dipanggilnya Yusuf, lalu ia dibawa ke hadapan Firaun dan menjelaskan mengenai mimpi Firaun dan artinya. Nah, itu membuat Yusuf akhirnya dipercaya oleh Firaun, diangkat
menjadi orang kedua di negeri Mesir. Ini bukan orang Mesir, saudara. Ia orang Ibrani, ia orang Israel. Tetapi ia mampu menjadi pemimpin di negeri asing. Karena apa? Tuhannya Yusuf adalah Tuhan yang menyediakan langit dan bumi. Saya mencoba membaca Kejadian 41 ayat 45. Pasal 41 ayat 45 demikian. Lalu Firaun menama Yusuf Safnat Paeneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, bukankah ini produk impiannya? Ya, Tuhan selalu ingat apa yang diimpikan oleh Yusuf. Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir. Ia diberi kepercayaan yang begitu besar, otoritas yang begitu besar di seluruh tanah Mesir. Karena Yusuf adalah seorang pemimpi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maukah engkau akan meraih sesuatu yang lebih baik daripada masa kini? Mimpilah, ya, mimpilah. Have the big dreams and do from the small and act now. Milikilah mimpi-mimpi yang besar. Dimulai dari hal yang kecil dan dilakukan sekarang. Mengapa banyak orang gagal? Karena mereka sering menunda. Nah, saudara, jadi mari kita dari mimpi kepada goal, ya. Lalu kita melakukannya dari yang kecil tadi. Sehingga kita akan menikmati hasil daripada impian kita. Kalau tadi mengatakan, Pak, saya sudah terlalu tua untuk bermimpi. You are never too old. Kamu tidak pernah menjadi terlalu tua to set another goals, untuk merancang goal yang lain, or to dream a new dream, atau bermimpi dengan mimpi yang baru. Tadi saya katakan data-data dunia kita semakin sulit, tetapi itu bukan membatasi kita, mencegah kita untuk bermimpi. Marilah kita tetap untuk punya mimpi, maka engkau akan mendapatkan hasil yang luar biasa daripada mimpimu. Tuhan memberkati kita semua yang masuk di era yang uncertainly, yang tidak menentu. Tetapi ingat, we have God. Ya, the Creator One, satu pribadi yang menjadikan the earth and the heaven, langit dan bumi. Mari kita datang kepada Tuhan. Milikilah impian. Milikilah sekarang ini. Bermimpilah dan lakukanlah itu. Mari kita datang kepadanya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Bagaimana pemasmur mengajarkan kami. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, makanya kami harus bermimpi besar. Kami akan berhasil oleh karena Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Tanamkan ini Tuhan, supaya kami tidak menjadi stuck, mandek, tapi kami tetap bermimpi. Dan next, kami akan meraih daripada hasil impian yang kami canangkan. Tanamkan firman-Mu dalam hidup dan pikiran kami, dan pimpinlah kami untuk dapat menyelesaikan raih impian yang kami punya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua, sebab kami berdoa kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dalam ibadah secara virtual. Pengumumannya adalah Bapak Ibu bisa memberikan korban persembahan melalui
fasilitas QR dan sebagainya atau e-banking atau apa saja atau persembahan 1/10mu kepada Tuhan ya melalui gereja ini, saudara bisa mengirimkan di account yang sudah ada di dalam layar Bapak Ibu Saudara semuanya. Lalu ibadah kita akan minggu depan akan berjalan seperti biasa, yaitu secara on-site. Ya, kita ketemu lagi secara tatap muka satu dengan yang lain, karena ibadah itu perlu sebuah fellowship, perlu satu hubungan emosional satu dengan yang lain. Jam 8 minggu depan kita beribadah di tempat ini. Kemudian di tengah minggu masih sementara masih ditiadakan, kita baru dimulai ke minggu berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kemudian jangan lupa ya untuk ibadah pada on-site. Mari kita akan akhiri di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi orang yang melihat janji-janji-Mu itu nyata atas hidup kami. Berkati kami semua Tuhan dengan kasih setia-Mu dalam rumah tangga kami. Tuhan berikan damai sejahtera, kesehatan buat kami, tutup bungkus kami dengan darah-Mu, jagai kami dengan para malaikat-malaikat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan domba-domba-Mu, peliharakan mereka di rumput yang hijau dan air yang tenang, serta segarkan jiwa mereka. Sekarang sedang jemaat Tuhan, angkatlah tangan kita di hadapan Tuhan, bukalah hatimu dan percayalah kepada janji Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah, terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, anugerah pengampunan dosa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Maranatha. Bila semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru, sukses buat kita. Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.